Shalom Bapak Ibu yang senior satu-satunya ya, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan hari ini saya boleh hadir. Ya, saya sendiri baru pulang dari mengunjungi anak cucu di Inggris, dan di dalam perjalanan itu hampir seperti tidak tidur ya, hampir seperti tidak tidur. Kemudian di Jakarta ada keponakan yang meninggal ya, yang ternyata Pak Gembala tahu ya. Kemudian penguburan malam datang, terus pagi dikebumikan ya. Jadi seperti tidak tidur lagi 3 jam atau berapa. Terus tadi Sabtu malam saya ke puncak, ada retret ya, dua retret. Nah, terus pulang kemarin jam 12.30 sampai di rumah jam 7.30. Saudara ya, macet luar biasa di puncak. Terus waktu jalan dibuka, dulunya ingat saya itu lancar, masih merambat ya, masuk tol masih merambat saudara. Jadi 7,5 dikurangi 12 itu berarti sekitar 7 jam kemarin itu saya mengendarai. Tapi puji Tuhan, semangat saya masih tidak lelah. Hanya tenggorokan sedikit lelah saudara ya. Jadi mudah-mudahan ini menyemangati saudara yang masih muda ya. Kalau saya usia makin banyak, jadi saya itu harus ya menggunakan waktu yang tersisa sebaik mungkin ya, jangan sampai merosot di akhir kehidupan kita ya. Kita ingin terus bersemangat, terus bertumbuh ya, dan terus melayani Dia hingga Tuhan panggil. Amin saudara, amin ya. Karena kita adalah orang yang punya pengharapan, dan pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Sehingga pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti ya, pengharapan yang dikatakan hidup ya. Nah, jadi saudara, itulah sedikit kesaksian dan menyambung ke tema kita ya. Jadi saudara, mungkin waktu saudara Tinias ya, wah Nias nggak ada harapan ya. Ekonomi tidak kemana-mana, tidak, lapangan kerja tidak ada ya. Saudara pikir, wah ke Jakarta ya. Pikiran ke Jakarta, akhirnya ke Tangerang. Tangerang. Tapi saudara kalau ditanya orang pasti kemana? Ke Jakarta ya. Ke Jakarta lebih keren ya. Saya juga begitu saudara. Saya juga dari daerah ya. Saya dari daerah. Malah kalau saya sebut saudara tidak tahu. Jadi saya sering kalau ditanya dari mana? Dari Malang. Padahal saya dari Turen ya. Turen itu 25 kilo dari Malang, bro ya. Jadi desa begitu ya. Nah, jadi saudara, saya dulu juga ke Jakarta berharap ya sukses. Ya. Kita berharap sukses. Tapi saudara, kita tahu bahwa kalau yang kita harapkan itu salah, maka pengharapan itu menjadi sesuatu yang tidak pasti ya, tidak pasti. Apakah akan sukses seperti yang kita inginkan ya? Punya rumah besar, punya mobil ya, punya keluarga, punya istri. Ini kebanyakan cewek ya. Lebih banyak cewek ya. Punya suami yang ganteng ya. Kalau suami punya istri yang cantik ya, anak yang lucu dan sebagainya ya. Ternyata tidak terjadi seperti yang kita harapkan ya. Karena pengharapan kita di tengah dunia ini tidak pasti ya, tidak pasti ya. Dan saudara, di samping kita tidak bisa menggapai selalu apa yang kita harapkan, tapi juga saudara, di antara kita ini banyak saudara yang bahkan tidak berharap apa-apa ya. Ke Jakarta pun diajak, daripada nganggur ikut aja deh ke Jakarta. Oh ya. Tapi dikatakan udah kerja aja saudara ya, tetapi tidak punya pengharapan ya. Mau apa di Jakarta? Ya sudah, jalani aja kehidupan ini, ya. Sehingga saudara tidak punya semangat apa-apa, ya. Yang penting bertahan hidup, gitu, saudara. Ya.
banyak orang yang akhirnya menjadi seperti itu. Nah, jadi saudara, dan ada juga saudara ya yang kita ini diiming-iming pengharapan ya. Diiming-iming pengharapan, oh beli ini, beli itu, tinggal di sini, tinggal di situ, invest di sini, invest di situ, maka uangmu akan keluar berkembang dan sebagainya ya. Tapi semua itu seringkali kita akhirnya kebobolan, bro ya. Pada waktu yang lalu itu banyak investasi ditawarkan dan ya sedemikian rupa ya, sehingga gereja-gereja, jemaat-jemaat dan bahkan hamba Tuhan ada yang terjebak investasi dan ternyata bodong ya, ternyata tidak berhasil atau bodong. Wah, saya ketemu dengan sana di gereja sana ya. Waduh, saudara ya. Saya rasa pada waktu COVID itu banyak yang diingatkan kepada jemaat, hati-hati dengan penawaran investasi. Ya, banyak diantaranya yang bodong ya. Nah, jadi saudara kita ini penting sebagai orang memiliki pengharapan ya. Sehingga hidup kita ini punya semangat ya. Tidak putus asa, tidak mudah dan tidak akan putus asa ya. Dan sepanjang hidup kita dari kita kenal Tuhan lah ya, paling enggak ya, sampai dipanggil Tuhan, hidup kita penuh semangat karena penuh pengharapan itu, saudara. Ya, amin, saudara. Amin. Ya, nah, jadi saudara, kita mau belajar dari bacaan kita hari ini, saudara, bahwa sebagai orang percaya ini, saudara, kita ini punya pengharapan, ya. Dan pengharapannya itu pengharapan yang pasti, ya. Dan pengharapan itu bukan untuk memiliki sesuatu, ya. Tetapi pengharapan kita ini adalah Yesus itu sendiri yang mau, ya, menjadi milik kita. Dan saudara, kalau kita memiliki Yesus yang adalah Tuhan, maka kita memiliki segala sesuatu, ya. Segala sesuatu yang kita butuhkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hidup kita itu, saudara, tidak akan berkekurangan, ya. Kemarin waktu retret, setelah selesai pelayanan retret tadi malam, paginya saya nginep, terus saya dengar hamba Tuhan itu memberi firman Tuhan pada hari paginya, ya. Terus dia mendorong jemaat itu, para pelayan itu menyandarkan hidupnya pada firman Tuhan. Hiduplah bersandar pada firman Tuhan yang kokoh itu, maka hidupmu akan diberkati. Terus saya ingat, coba refleksikan hidup saya, saudara. Dulu saya tidak kenal Tuhan, terus saya kenal Tuhan, ya. Kemudian saya berusaha mau setia, ya. Kemudian saya sekolah selesai, saya bawa satu tas, ya. Kemudian bekerja. Nah, saudara, akhirnya saya cerita ke hamba Tuhan, Pak, apa yang Bapak katakan itu benar, ya. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, ya, berarti kepada firman-Nya, maka Tuhan itu akan memberkati, mencukupkan kita. Saya dari kerja tahun 85 sampai sekarang, ini setiap bulan selalu dapat gaji gitu, saudara, ya. Padahal saya sekarang ini sebenarnya sudah kerjanya udah santai sekali, saudara, ya. Tapi dengan cara Tuhan, saya masih dapat gaji, gitu, saudara, ya. Jadi saya, lihat Tuhan itu sebenarnya hampir nggak masuk akal gitu ya, karena saya punya keterbatasan di dalam kemampuan, ya. Banyak orang jauh lebih pandai dari saya, saudara, ya. Apalagi kalau sudah bicara soal nyanyi, soal menari, ya. Wah, kaku sekali, saudara. Saya anak muda kemarin menari-nari, ya, saya coba ikuti aja, saudara, ya. Kalau nyanyi, wah, saya harus denger. Tadi saya nyanyi, begitu teksnya nggak ada, saya nggak bisa nyambung lagi tuh. Apa itu yang nyanyikan itu, saudara. Jadi, saudara, dengan keterbatasan itu Tuhan bisa memberkati, cukup untuk kita, saudara. Amin. Nah, itu saudara, itu pengharapan kita, ya. Mari kita baca bacaan kita 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kita baca bergantian, saudara, ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1
itu ayat 3 sampai 9 ya. Sudah ketemu? Amin ya. Baik, kita baca bergantian ayat 3 terus sampai ayat 9. Judulnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu kematian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga kekal, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. bergembiralah akan hal itu, sekaligus sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai banyak cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, kalau bahasa sekarang mobil yang fana, rumah yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9 bersama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam hidupnya ya. Nah, jadi saudara, itulah bacaan kita yang luar biasa ya tentang pengharapan itu, saudara ya. Ini ditulis oleh Petrus ya. Petrus itu seorang nelayan yang sederhana, saudara ya. Dia bisa dipakai Tuhan menulis seperti ini ya. Nanti kita pelajari bagaimana runutan ya, logika yang terbangun yang ditulis oleh orang yang sangat sederhana ini ya. Tidak terbayang seorang Petrus bisa, atau seorang nelayan bisa menulis seperti ini ya di pikiran saya, saudara ya. Dan ini ditujukan untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil yang sekarang itu adalah Turki. Turki dulu sangat Kristen, banyak gereja di sana ya. Dan Petrus menyapa orang-orang Kristen zaman itu dengan sebutan pendatang dan perantau. Jadi saudara, orang percaya ini di dunia adalah pendatang dan perantau. Rumah kita adalah di Nias. Enggak, saudara, rumah kita sejatinya di sorga, saudara ya. Jadi kita ini di dunia ini hanya sebagai pendatang dan perantau sementara ya. Jadi saudara, tidak heran di tempat kita ada ini tidak nyaman bagi kita ya. Ada yang menolak, ada yang memperkusi ya, membuat kita menderita ya. Ada yang menyusahkan kita ya. Kita mau baik tidak mudah, karena tempat kita datang ini nilai-nilainya beda dengan nilai-nilai yang di sorga ya. Di sorga harus saling mengasihi, hidup dengan kebenaran. Di dunia ini perlu koneksi, perlu KKN dan sebagainya. Kita mau baik susah, saudara ya. Harus ribut dulu ya, baru kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Jadi itulah situasi kita, saudara ya. Nah, saudara, di tengah situasi seperti ini ya, Petrus menulis. Dia tidak mengatakan kamu percaya maka persoalan kamu beres semua. Tidak, saudara ya. Itu kadang-kadang ada yang menjanjikan seperti itu, tapi itu tidak tepat, saudara ya. Tidak, kamu akan tetap menderita gitu, saudara ya. Tetapi bergembiralah di dalam penderitaanmu ya, karena kamu punya pengharapan. Jadi saudara,
Petrus menulis di sini bukan untuk berempati, oh ya kasihan ya kamu menderita di Tangerang. Bukan saudara ya. Oh ya, kamu nanti sebentar lagi hilang penderitaanmu karena kamu sudah jadi orang percaya. Enggak, begitu saudara ya. Kamu akan tetap menderita, tetapi penderitaan itu memiliki peranan ya, mempersiapkan kita supaya kita itu kemudian iman dimurnikan dan masuk di dalam pengharapan itu ya. Apa yang kita harapkan itu. Jadi dia sedang mengubah cara kita melihat penderitaan kita, lingkungan kita, kesulitan kita ini untuk melihat di balik ini ada apa ya, itu saudara ya. Nah, jadi saudara, karena itu mari kita mengerti apa sebenarnya yang kita harapkan ya. Nah, ini saudara ya, dan saudara di dalam tulisan yang singkat ini nanti saudara baca ulang-ulang ya, baca lagi, maka saudara akan bisa melihat ya bahwa pengharapan itu memiliki dasar yang kuat ya. Dasar yang kokoh ya. Ya. Apa disebutkan di ayat 3 itu adalah kita ini sudah dilahirkan kembali ya oleh kematian Kristus ya, yang kita percaya, maka kita percaya kita lahir kembali ya, itu satu. Kemudian saudara, dasarnya itu ya, kemudian ciri atau karakteristik pengharapan itu seperti apa? Itu yang jelas pasti. Nanti kita lihat di ayat keempat, saudara. Pasti, gitu, saudara ya. Apa yang kita harapkan itu. Kemudian berikut lagi adalah apa pengharapan kita? Isinya apa? Ya, saudara, kita nggak tahu kalau saudara ditanya apa pengharapanmu sebagai orang percaya, ya. Itu harus ngerti, saudara, ya, supaya kita tidak saja kokoh di dalam iman kita, tetapi kita juga bisa membagikan kepada orang lain ya, apa yang kita harapkan sebagai orang percaya di ayat 5. Nah, kemudian bagaimana prosesnya ya dari hidup ini sampai mencapai pengharapan itu. Itu di ayat 6 dan 7, dan terakhir respon kita seperti apa? Itu di ayat 8 dan 9. Jadi ada 5 poin, saudara ya. Agak panjang berarti ya. Biasanya kan 3 poin ya. Agak panjang, tapi tidak apa-apa, saudara ya. Saya sudah coba lihat jam, jadi saya sudah atur supaya nggak terlalu panjang. Gitu, saudara ya. Nah, saudara, yang pertama adalah dasar pengharapan kita itu apa? Adalah kelahiran kembali kita, ya. Jadi, saudara, ya di sini kalau ayat 3 yang kita baca tadi kan dimulai dengan terpujilah, ya. Jadi saudara tidak dimulai dengan ya kasihan kalian ya di negara asing ya, susah sekali hidupmu, nggak gitu saudara ya. Tapi dia memuji Allah ya. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang terjadi ya, penderitaan macam-macam ini, di balik ini Allah sedang bekerja, dan Petrus melihat kemuliaan Allah di dalam pekerjaan itu. Jadi kalau ini kita mendengar sini saudara, ya sebagai gembala kita nggak usah kasihan kamu ya, wah susah ya, hidupmu susah ya, belum dapat kerjaan. Saudara, di balik ini ya kalau kita percaya maka Tuhan sedang bekerja ya. Ya, dia melihat Allah sedang mengerjakan karya keselamatannya kepada kita ya. Dan dia memulai pekerjaan itu dengan melahirkan setiap orang ini, istilahnya adalah lahir kembali ya. Bahasa Inggrisnya born again. Lahir kembali. Yang bukan karena saudara hebat ya. Kita banyak di antara kita tidak ada hebatnya saudara ya, tapi kadang-kadang ada orang yang hebat juga. Mungkin orang tuanya hebat ya. Mungkin keturunan dari orang ningrat dan sebagainya. Tapi saudara, walaupun seperti itu, tetap saja mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk diselamatkan ya. Untuk diselamatkan hanya karena rahmat-Nya ya. Itu di ayat 3 itu saudara ya. Jadi kita harus dilahirkan kembali oleh rahmat-Nya, oleh belas kasihan-Nya. Jadi saudara, ini menjadi kepastian. Karena kalau kita harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu, maka kemampuan kita sungguh terbatas. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Allah kita? Tidak ada, saudara ya. Tapi Tuhanlah yang mengerjakan. Ya.
yang dengan mengirimkan Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita tidak disalib, tidak mati. Dan saudara, kemudian dia bangkit kembali. Ya, itu saudara ya. Bukan terus mati saudara ya, tapi dia bangkit bangkit kembali. Ya. Jadi semua ini adalah usaha Allah. Sehingga dengan itu kita memiliki pengharapan. Nah, saudara, pengharapan dalam bahasa Inggris hope ya. Jadi pengharapan yang umum itu sifatnya ya berharap, belum tentu ya. Jadi saudara kemarin pagi-pagi di tempat retret itu di dekat-dekat Cisarua ya, di dekat daerah Safari itu terang sekali saudara. Wah, kita berharap terang terus sepanjang hari saudara ya. Tapi sebentar gelap saudara, tuh mendung ya. Terus saudara kan kita tahu ada satu arah 12 ke atas. Kita berharap lancar saudara. Ya, cepat, nanti pulangnya cepat ya. Dan Google pun memberitahu ya 2 jam lebih dikit gitu saudara ya. Wah, ternyata kenyataannya ya itu tadi sampai jam 7. Ya. Jadi apa yang kita harapkan ada tapi tidak pasti, jauh dari kepastian ya. Ternyata mendung dan ternyata sangat macet saudara ya. Nah, tapi di dalam bahasa aslinya elpis itu itu bukan berarti pengharapan yang seperti itu. Itu adalah sesuatu yang pasti ya, yang pasti yang terjadi, yang kita harapkan gitu saudara, yang kita jadikan jangkar daripada iman kita itu ya. Sesuatu yang pasti ya. Jadi kata-kata itu sendiri memang di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris disamakan saja harapan ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya elpis itu menunjukkan itu adalah suatu kepastian ya. Kita bisa yakin itu akan terjadi. Dan itu hidup saudara ya. Jadi saudara memang kalau kita melihat terjemahan Indonesianya itu adalah hidup dengan penuh pengharapan ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu adalah a living hope ya. Dan itu terjemahan yang lebih tepat ya. Jadi itu adalah sebentar saudara ya, ini jadi itu terjemahannya itu dari bahasa aslinya lebih tepat memang the living hope ya, yang kalau saya terjemahkan ke Indonesia adalah pengharapan yang hidup ya. Jadi saudara, kalau saudara beriman, saudara dilahirkan baru ya, kemudian saudara membangun iman saudara, maka saudara akan memiliki pengharapan yang hidup ya, pengharapan yang tidak mati. Pengharapan yang punya energi, yang aktif ya. Karena pengharapan itu hidup ya, living hope ya. Sehingga saudara tidak akan diam ya, tinggal nunggu aja, nunggu apa yang terjadi. Enggak begitu saudara ya. Maka tidak heran banyak orang kemudian begitu hebat di dalam melayani Tuhan, karena di dalam dirinya itu ada the living hope itu. Pengharapan yang begitu besar sehingga dia digerakkan oleh pengharapan itu. Ya, jadi saudara, mari kita mengerti ya dan menerima ya pengharapan itu. Sehingga hidup saudara ini tidak diam-diam saja, tidak pasif saja, tidak monoton saja saudara ya. Ya, siapapun kita digerakkan oleh pengharapan itu. Jadi saudara, pengharapan kita ini bukan sesuatu yang tidak pasti ya, tetapi sesuatu yang pasti. Karena apa? Karena Tuhan sudah bekerja saudara ya, dan bekerja di dalam sejarah ya. Ini bukan ajaran. Ada banyak agama lain itu yang bersifat ajaran. Kamu lakukan ini begini ya, untuk bangun rumah begini ya, untuk hubungan yang baik lakukan ini. Ini bukan saudara ya. Tuhan menunjukkan rencananya dan Tuhan mengerjakan rencananya di dalam sejarah. Dia sudah datang, dia sudah mati di kayu salib, dicatat secara sejarah, dan dia kemudian bangkit. Jadi saudara, pengharapan kita ini sungguh pengharapan yang hidup saudara. Amin saudara. Nah, ini saudara perlu ketahui. Nah, jadi saudara, itu poin pertama ya. Poin kedua adalah ciri dari pengharapan itu.
Ya. Jadi saudara, di ayat 4 dikatakan untuk menerima suatu bagian, ya, itu yang kita harapkan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagimu di sorga, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya. Jadi, saudara, apa yang kita harapkan itu memiliki ciri-ciri seperti itu, saudara, ya. Tidak dapat binasa. Jadi, saudara, yang kita harap di sana itu tidak bisa binasa, tidak bisa rusak, ya. Nah, jadi saudara, kalau kita berharap di dunia saja, ya, mobil aja, ya, mobil baru, ya, kebanyakan kita beli mobil bekas, saudara, sudah setengah rusak, ya, harus diperbaiki dan sebagainya. Tapi mobil baru, saya juga pakai mobil baru, saudara, ya, BYD itu. Ya, sekarang bagus, saudara, ya. Tapi saudara 3 tahun, 4 tahun, ya, nanti baterainya akan merosot, ya. Ya, lama-lama ya seperti handphone, ya. Baterainya akan semakin tidak bisa berfungsi, ya, sehingga akhirnya baterai itu harus diganti. Badannya akan rusak dan sebagainya. Jadi saudara, barang-barang di dunia ini akan rusak, ya. Jadi saudara, kalau kita juga secara rohani berharap pada orang tertentu, ya, misalnya hamba Tuhan, ya, itu juga dia akan rusak, ya, satu kali akan mati, satu kali akan mungkin bikin kesalahan gitu, saudara, ya. Tapi saudara, pancangkan harapan itu kepada harapan yang kekal itu, tidak pernah rusak, saudara, ya. Sorga tidak pernah rusak, saudara, ya. Tapi dunia akan semakin rusak, semakin cemar, semakin panas, ya, semakin panas, ya, saudara. Semakin panas, semakin gerah, semakin kurang air. Jadi taruh harapan kita di sorga. Dia tidak pernah cemar, ya. Jadi tidak bisa dinodai, tidak bisa ada cacat, ya, tidak bisa. Jadi tidak bisa dirusak oleh apa-apa, saudara. Ya, kalau kita punya pakaian aja, ya, baru, wah, bagus, saudara, ya. Kita coba pelihara, ya. Tapi saudara, ya, saudara minum kopi, sembrol sedikit, netes, sudah, saudara, ya. Nah, tidak bisa hilang noda itu, ya. Bisa cemar, saudara, ya, baju apapun, ya. Ya, kita kalau berharap dengan, ya, di dalam masalah keyakinan kita, ya, berharap dengan orang tertentu, hamba Tuhan tertentu, ya, saudara, sebagai manusia ada kelemahan, ya. Dia bisa cemar, saudara, ya. Daud aja bisa berzina seperti itu, ya. Dia bisa cemar, saudara, ya, walaupun itu hal lain, ya, yang kemudian dia bertobat dan sebagainya, tetapi bisa cemar, saudara, kalau kita berharap pada manusia. Tapi berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada sorga yang tidak pernah cemar dan tidak dapat layu, ya. Layu, kalau bunga, kalau pertama kan bagus, saudara, ya, kecuali bunga plastik, ini bunga plastik, ya. Jadi tidak pernah bisa layu, ya. Jadi sorga ini hampir kayak ini, Pak. Ini masih bisa merosot karena kemudian akan kena debu, ya. Lama-lama dari warnanya cerah, sedikit-sedikit makin kotor, lama-lama kok jelek, ya, gitu, saudara, ya. Sekarang bunga merahnya masih indah sekali, ya. Tapi 1 tahun lagi datang, saya rasa sudah nggak seperti itu, ya. Jadi saudara, sorga tidak pernah seperti itu, ya. Dia akan selalu tidak layu. Ya, jadi keindahannya itu kekal. Jadi saudara, apa yang kita harapkan itu sungguh besar, saudara, ya, sungguh luar biasa, karena tidak pernah binasa, tidak pernah cemar, tidak pernah layu, dan di sana dijaga, ya, di surga dijaga oleh Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita harapkan itu sudah tidak berubah lagi. Tapi bukan standar kualitasnya, tapi kualitasnya itu sempurna. Amin, saudara? Amin, ya. Nah, setelah itu yang poin kedua. Poin ketiga adalah apa yang kita harapkan. Maka dikatakan begini di ayat 5. Yaitu kamu dipeliharakan oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu, ya, jadi itu apa yang terjadi di dunia, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, itulah pengharapan kita, ya. Keselamatan
yang akan dinyatakan di akhir zaman, yang dimana kita ditempatkan di satu tempat yang disebut surga itu. Ya, itu pengharapan kita. Ya. Nah, jadi saudara, seringkali kita berpikir ya, ini kok sudah diselamatkan, tapi kita menantikan keselamatan. Ya. Jadi saudara, memang tidak mudah untuk memahami pengajaran firman Tuhan ini dengan satu kata-kata ya, perlu uraian ya. Nah, jadi saudara, di dalam keselamatan yang kita alami ya, kita itu mengalami keselamatan ya secara bertahap ya, ya. Jadi ketika kita bertobat, maka kita diselamatkan dari masa lalu kita ya, dari masa lalu kita yang penuh dengan dosa itu. Ya. Di masa lalu kita melakukan macam-macam yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang disebut dosa itu, maka pada waktu kita percaya, kita dibenarkan. Ya. Berarti kita diselamatkan. Ya. Jadi kita sudah diselamatkan, kemudian kita akan diproses untuk terus selamat. Jadi keselamatan pertama itu, yang pertama kita percaya itu, seperti kita itu mendapatkan akte kelahiran, saudara. Ya, kamu terima Tuhan, kamu percaya, kamu diselamatkan. Ya, ini suratnya, sertifikatnya, kamu pegang. Ya, kenapa? Karena dengan ini kemudian kita hidup sebagai orang yang diselamatkan. Ya, nah kemudian di dalam kehidupan kita selanjutnya kita diselamatkan dari apa? Dari kuasa dosa, saudara. Ya, dengan kartu ini, ya, dengan segala kuasa yang menyertainya. Saudara akan bisa mengalahkan dosa yang mencobai saudara itu, ya, sehingga saudara diselamatkan dari kuasa dosa, ya. Jadi itu adalah apa yang terjadi di masa kehidupan kita sekarang setelah kita percaya. Jadi saudara bisa menang terhadap dosa, ya. Tapi memang kita masih terus saja berdosa, ya. Kata Alkitab juga begitu, ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Saya juga tidak mengatakan saya sudah sempurna, jauh dari sempurna, saudara. Ya. Gampang sekali saya itu berdosa, saudara. Dengan pikiran, dengan perkataan, ya. Kadang-kadang emosi, ya. Kadang-kadang ngomongnya seperti apa, ya. Kadang-kadang gosip, ya. Ngomongin orang tujuannya supaya dirinya merasa lebih bernilai. Itu sudah gosip, saudara, ya. Tapi kita tidak rasa ternyata sudah berdosa. Jadi saudara, kita dikuduskan dari hal-hal seperti itu, ya. Nah, saudara, nanti pada masa depan kita akan ke satu tempat dan kemudian dosa tidak hadir lagi, ya. Kita akan dimuliakan, berarti saudara kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Jadi pada waktu kita nanti selesai di dunia, kemudian kita bertemu dengan Tuhan, maka tidak ada lagi dosa, saudara. Dan jadi saudara tidak perlu khawatir lagi berbuat dosa di sana. Nah, kalau di dunia masih, saudara, ya, karena di dunia ini kita masih hidup di dalam daging dan dunia ini masih dikuasai oleh kuasa iblis itu, sehingga dia cobai dan ya kadang-kadang kita jatuh, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan, anugerah, dan kekuatan untuk melawan dosa itu. Jadi itulah, saudara, isi pengharapan kita, ya. Dan keselamatan itu, kalau saudara punya sertifikat itu, maka keselamatan itu sudah tersedia di sorga, ya. Itu seperti kado yang sudah dibungkus di sorga. Nanti saudara cari nama saudara di sana. Oh, ini kado saya, ya. Jangan sampai nggak punya kado itu, saudara, ya. Pastikan saudara punya kado itu. Dengan apa? Dengan cara sekarang menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dan Tuhan saudara. Ya, itu, saudara, ya. Itu akan kita alami di akhir zaman. Jadi itulah, saudara, dan saudara kita menanti, ya. Tetapi saudara, apa yang diberikan kepada Tuhan itu dikatakan dipelihara di dalam kekuatan Allah. Jadi saudara, seringkali orang berpikir, bisa nggak saya tetap beriman hingga akhir hidup saya? Ya. Tapi saudara, Allah itu sangat peduli dengan keselamatan kita, sehingga Dia katakan kamu dipelihara di dalam kekuatan Allah, ya. Itu bahasa aslinya itu menunjukkan kayak persenjataan Allah. Jadi di balik ini ada tentara Allah itu
menjaga ya, walaupun saudara itu dicobai, itu tidak akan jatuh tergeletak ya. Saudara akan bangkit lagi. Karena ada tentara-tentara Allah yang menjaga kita semua, saudara. Jadi saudara, itu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi itulah isi pengharapan kita ya. Nah, saudara, poin berikut lagi adalah apa yang terjadi di dalam hidup kita menuju pengharapan itu ya. Jadi bagaimana proses itu terjadi di dalam hidup kita ya. Jadi saudara, di ayat 6 sampai ayat 7 itu berbicara tentang penderitaan ya. Jadi dari berbicara sesuatu yang kita harapkan, Petrus kembali kenyataan di bumi ya. Ternyata di bumi kita masih mengalami banyak pencobaan, sakit penyakit ya. Tadi wakil gembala katanya kecelakaan ya. Oh, wakil gembala kok bisa kecelakaan? Itu bisa saudara ya, bisa. Ya, sampai gembalanya pun kalau sakit aja saudara ya. Karena apa? Karena masih di dunia saudara ya. Nah, tapi saudara dikatakan bergembiralah sekalipun sekarang kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan ya. Jadi saudara, seperti bahasa yang agak membingungkan atau istilahnya itu paradok ya. Menderita kok suruh bergembira ya. Nah, saudara dijelaskan ya bahwa maksud daripada penderitaan itu adalah untuk memurnikan imanmu ya. Jadi kata yang digunakan itu menunjukkan alat ya, alat untuk mengolah logam atau mengolah emas ya, yang dipanaskan supaya emas itu dimurnikan ya. Semakin panas, kotoran-kotorannya itu semakin disingkirkan, sehingga saudara melalui penderitaan itu saudara hadapi bersama dengan dia akan semakin dimurnikan iman saudara ya. Kepercayaan saudara ya, kebenaran yang saudara miliki semakin dimurnikan ya. Kalau dulu pikir wah saya harus ini harus itu ya untuk selamat, sudah lama-lama dibikin jelas tidak, kamu selamat hanya karena kasih karunia gitu saudara ya. Dulu saudara tidak yakin bahwa saudara dengan percaya saudara akan selamat sampai akhir hidup saudara. Melalui penderitaan, melalui berbagai pergumulan ya, saudara dibikin yakin ya bahwa engkau harus bergantung kepada aku, maka engkau akan selamat. Itu saudara ya. Jadi saudara, itulah yang coba dijelaskan di sini bahwa kita berharap tetapi diproses ya, diproses agar segala yang yang masih tidak benar itu dibersihkan ya. Ada orang yang sombong ya, mungkin ada yang suka orang yang mampu memberi banyak ya, ada sedikit kesombongan saudara ya. Ya, misalnya di sini ada seorang jemaat yang kaya yang berkecukupan jauh lebih yang lain ya. Kemudian kalau yang lain memberinya 10.000 atau berapa, dia memberi 1 juta. Wah, itu kan bisa membuat dia sombong loh ya. Wah, yang lain cuma 10.000, saya 10 juta. Wah, saya orang hebat. Saudara, itu Tuhan membenci sikap seperti itu saudara ya. Itu sikap yang sombong ya. Jadi dia akan mengalami ya entah apa ya, sehingga akhirnya dia sadar, oh saya tidak ada apa-apanya ya. Miliatan yang saya dapat itu pun dari Tuhan ya. Jadi kalau saya berikan 10 juta dibandingkan orang yang punya 1 juta, dia kasih 100.000, lebih banyak dia gitu saudara ya. Tuhan Yesus memuji janda yang memberi 1 koin karena dia memberi itu semuanya ya. Tapi yang kaya-kaya yang memberi dengan banyak ya dan diperlihatkan kepada orang lain malah dicela oleh Tuhan saudara. Jadi saudara, macam-macam hal seperti itu akan dimurnikan. Jadi saudara kalau menderita itu, saudara tanya aja, Tuhan apa ini yang saya sedang dimurnikan? Ya, kenapa kok saya mengalami ini? Jangan bertanya,
Tuhan, kok saya menderita lagi gitu. Saya mau melayani, kok saya batuk-batuk, ya begitu ya. Saya tanya, Tuhan apa yang sedang dimurnikan ya? Saudara, saya itu kalau pagi berdoa baca firman Tuhan. Kemarin di retret itu saya sudah setel bangun jam setengah lima supaya saya bisa berdoa mungkin 1 jam gitu baca firman Tuhan, terus ikut acara persekutuan di situ. Ternyata saudara saya tidak bangun. Ternyata handphone saya ini baterainya habis saudara ya. Jadi saya kemarin tidak bisa baca firman Tuhan ya, tidak bisa berdoa seperti biasa ya. Setelah begitu lama, saya kalau di pesawat pun baca Alkitab saudara ya. Jadi pesawat itu kalau ke jarak jauh begitu 7 jam, break 2 jam, terbang lagi 7 jam. Biasanya melampaui hari gitu ya. Jam 12 dilampaui ya, nanti pagi. Jadi begitu 12 lewat sedikit saja saya gunakan untuk berdoa. Setelah itu baru berusaha tidur ya. Bertahun-tahun saya lakukan itu ya. Tapi kemarin enggak bisa saudara. Tadinya saya pikir saya mau berdoa di rumah aja. Wah ternyata jam 7 baru tiba. Wah ternyata ada tamu. Ternyata cucu saya nginep di rumah. Wah sudah nggak bisa saudara. Jadi saya diingatkan ya, kita itu bisa melakukan apapun termasuk untuk menyenangkan Tuhan itu kalau dia memberikan kesempatan itu saudara. Tidak karena kita mau gitu. Ya itu. Jadi saudara kita terus belajar seperti itu ya. Jadi mari jangan takut, jangan gentar dengan penderitaan. Karena di balik penderitaan itu kita sedang dimurnikan dan tidak ada manusia yang sempurna selama di dunia. Kalau sudah sempurna maka dia berangkat saudara. Ya, innalillahi ya, terus disempurnakan di sana gitu saudara. Itulah yang adalah prosesnya saudara. Jadi dijelaskan oleh Petrus seperti itu. Nah, saudara bagaimana dengan respon kita ya? Respon kita. Jadi saudara di ayat 89 dikatakan respon kita itu adalah mengasihinya dan percaya kepadanya ya. Mengasihinya dan percaya kepadanya walaupun kita belum melihat dia ya. Jadi itulah saudara ketika kita diproses maka kita beresponnya itu seharusnya mengasihi dia dan percaya kepadanya ya. Mengasihi dia berarti mengasihi dengan komitmen bahwa saya mau mengasihi Tuhan ya. Bukan dengan emosi saudara ya, bukan dengan perasaan ya. Tapi dengan komitmen, dengan kemauan untuk mengasihi dia. Dan ketika mengasihi dia itu berarti adalah taat kepada dia ya. Jadi saudara, kita mengalami penderitaan, kita punya pengharapan, kita mengalami proses penderitaan itu, maka respon kita mengasihi dia. Tuhan saya mau mengasihi engkau gitu. Karena itu aku mau taat kepadamu ya. Aku tetap mau beribadah ya. Aku mau tetap melayani. Aku mau tetap bertobat kalau ada hal-hal yang Tuhan tegur di dalam hidup saya. Dan respon lain adalah percaya kepada dia ya. Jadi saudara percaya ya, menaruh kepercayaan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada dia ya. Jadi kalau ada penderitaan yang begitu berat, cobaan yang berat, itu pun kita menyerahkan diri kepada dia ya. Jadi saudara, saya sudah mengalami banyak hal saudara ya. Kemarin itu saudara, ya saya sudah lama nggak nyetir yang lama dan sulit saudara ya. Pada waktu berangkat itu ternyata di area yang tinggi ya. Jalannya itu begini saudara, kadang begini saudara. Ya. Jalannya ngepas untuk 2 mobil, ngepas untuk 2 mobil ya, dan tentu gelap ya. Jadi saudara, kadang-kadang itu ada mobil dari depan ya, dan jalan puncak itu ternyata ramai ya. Jadi seringkali berpapasan, dan saya bawa mobil listrik ini. Jadi pada waktu naik begini ya, tinggi sekali saudara ya, saya kan gas dari bawah ya. Berarti ini, tahu-tahu belok begini saudara. Itu
kalau mobil dari depan ada terus turun begini, waduh, itu serem sekali bagi saya, saudara ya, karena gelap. Kalau tahu-tahu ada mobil dari balik begini, waduh, bagaimana? Jadi saya berkali-kali berteriak, Tuhan tolong, gitu, saudara ya. Karena kalau ada sisipan di tengah seperti, waduh, saya tahu apa yang terjadi, saudara ya. Sampai berkali-kali terjadi, saudara ya. Dan sampai kadang-kadang ada mobil di depan saya itu dia berhenti, mundur, saudara, mundur. Sampai 3 kali, saudara ya. Jalannya sempit. Jadi saudara kita mau ya percaya, artinya berserah kepada Dia ya, bergantung kepada Dia. Nah, saudara kalau kita mengasihi Dia, bergantung percaya kepada Dia, maka kita akan memiliki sukacita yang tidak terkatakan itu ya. Yang di mana di dalamnya kita bergembira ya. Jadi apa rahasia sukacita hidup orang percaya? Adalah kalau kita mengasihi Dia dan percaya kepada Dia, saudara. Maka saudara bisa bersukacita di dalam hidup saudara, ya. Itu. Nah, itulah kira-kira renungan hari ini ya. Semoga ya menjadi berkat bagi kita semua. Saya mau menutup dengan sedikit merangkum lagi. Jadi saudara, berdasarkan bacaan kita hari ini, ya, nanti baca lagi, ya. Maka saudara kita ini memiliki pengharapan yang disebut pengharapan hidup yang hidup itu, ya. Di mana dasarnya itu kokoh ya, yaitu karena kita dilahirkan kembali ya, bukan karena kita itu ke gereja ya, bukan karena kita punya surat baptis, bukan saudara ya, tapi kita dilahirkan kembali. Ya, jadi pastikan saudara lahir kembali ya, percaya Dia, menyerahkan hidup saudara kepada Dia, maka kita memiliki pengharapan yang hidup ya. Kemudian isi pengharapan kita itu adalah keselamatan yang kekal, yang tidak bisa rusak, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, dijaga oleh Allah di tempat yang aman. Ya. Tempatnya adalah di sorga. Ya. Kemudian saudara, di tengah dunia ini kita mengalami penderitaan, tetapi saudara itu adalah cara Allah untuk memurnikan iman kita, ya, membentuk kita agar kita kemudian nanti menjadi pribadi-pribadi yang mulia, ya, mulia di hadapan Allah, ya, mulia di hadapan Allah. Karena saudara sudah melampaui berbagai proses itu dan bersama Allah saudara berhasil melampauinya, ya. Jangan sampai di akhirnya saudara malah menyerah, ya. Ya, wah, ya, tahu-tahu saudara tadinya bersemangat beribadah, melayani, setelah umur, ya, saudara menyerah dengan iman saudara. Ada yang menikah dengan yang lain, yang kepercayaan yang lain, ya, terus meninggalnya sebagai orang dengan iman seperti itu, saudara. Wah, habis saudara. Ya, ketemu Tuhan nggak kenal saudara lagi gitu, ya. Jadi saudara, prosesnya ini, ya, memang namanya cobaan, ya. Ya, saudara dicobai untuk tidak benar, ya. Mungkin kalau masih muda menikah dengan dia yang tidak seiman. Kalau bisnis mungkin harus nyogok, ya. Kalau pejabat mungkin harus korupsi, ya. Wah saudara, kalau saudara menyerah, ya sudah saudara, ya sudah, ya, saudara tidak lolos, ya. Nanti kalau saudara datang ke sorga, ya, dipanggil Tuhan, ketemu nggak ada kemuliaan saudara, ya, dan tidak diterima jadinya, ya. Ya, karena ya di sorga itu adalah tempat orang yang sudah lolos proses pemurnian itu, saudara. Jadi saudara, kalau saat ini kita korupsi, ya, mungkin selingkuh atau apa, bukan tidak apa-apa saudara, ya, tapi segera bertobat saudara, ya, segera berhenti melakukan hal-hal itu, ya. Kenapa? Karena pengharapan saudara bukan harta, bukan istri yang cantik, ya, bukan posisi, ya, tapi harapan saudara adalah surga. Yang mulianya itu mulia yang sejatinya, bukan mulia yang sementara, saudara, ya. Itu. Nah, itu prosesnya itu. Dan saudara, respon kita adalah mari kita mengasihi Dia dan percaya kepada Dia, ya. Mengasihi artinya adalah mau taat apa yang Dia perintahkan, ya. Ya. Dia menghendaki apa, ya kita taat saudara, ya.
Tuhan punya cara bagaimana kita itu hidup, ya. Cara kita memandang orang lain, cara kita menggunakan harta kita, ya. Mari kita taat, saudara. Itu tanda bahwa kita mengasihi Dia, ya. Dan percaya, ya, di dalam pergumulan-pergumulan kita percaya kepada Dia, ya. Maka saudara, sungguh kita sedang hidup di dalam pengharapan itu, dan pengharapan itu adalah pasti, saudara, ya. Jadi saudara, di situ poin terakhirnya adalah aplikasi, saudara, ya. Jadi saudara, mari kita merenungkan, ya, apakah kita sudah memiliki akte kelahiran kita itu, untuk memastikan bahwa kita itu sebenarnya memiliki pengharapan itu, ya. Kalau tidak, saudara, mari kita buka hidup kita untuk Tuhan. Tuhan, aku mau mengundang Engkau masuk di dalam hidupku, menguasai hidupku, mengampuni, ya, menyertai hidupku hingga akhir, ya. Sekali saja, saudara, di dalam kehidupan ini kita menyerahkan Dia dan kita berkomitmen untuk terus percaya kepada Dia hingga akhir hidup kita. Maka kita mengalami apa yang dikenal dengan kelahiran baru itu, dan kemudian kita bisa memiliki pengharapan itu. Jadi saudara, ingat, ya, bahwa itu semua dikerjakan karena rahmat Allah. Sehingga ketika ada godaan-godaan untuk ragu-ragu, maka kita ingat Allah kita itu Allah yang mengasihi, Allah yang maha kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kedua, saudara, ya, mari kita ini pasti akan terus mengalami pergumulan, penderitaan, ya, sakit penyakit, ekonomi, ya, kehilangan pekerjaan, mungkin sekarang pun ada yang nganggur. Ingat, ya, bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kita. Kita sedang dimurnikan, ya. Mari kita percaya kepada Dia. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyediakan. Kemarin ada salah satu di grup itu baru diputus oleh pacarnya setelah 9 tahun. Wah, pasti susah, saudara, ya. Orang yang sudah pacaran begitu lama diputus, susah, saudara, ya. Tapi saudara harus percaya bahwa di balik itu Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar bagi dia, ya. Itu nomor 2, ya. Ketiga, saudara ingat, kita di sini adalah perantau pendatang, ya, saudara, perantau dari Nias, ya. Tapi sebagai warga surga, saudara sedang merantau di Jabodetabek, ya, di Tangerang. Dan itu sementara, saudara, ya. Karena itu saudara berikan waktu yang terbaik untuk melakukan sesuatu bagi kekekalan, ya. Jadi kalau ibadah sepenuh hati, ya, tidak datang terlambat, ya, pulang cepat-cepat gitu, saudara, ya. Saudara berikan waktu, nanti saudara akan menyesal kalau saudara tidak memberikan yang terbaik terus ketemu Tuhan, ya. Dulu kamu kalau ke gereja kok sering terlambat, sampai di gereja main handphone terus, wah, saudara malu, ya. Ya, itu seperti kebakar, saudara, ya. Karena ketika itu saudara bersama dengan Tuhan yang begitu mulia, ya, maka saudara akan menyesal, kenapa kok saya tidak menggunakan hidup saya dengan baik, ya. Dan ternyata Tuhan berkatnya itu luar biasa, ya. Itu, saudara, ya. Jadi mari kita menginvestasikan hidup kita ini untuk kekekalan itu, ya. Supaya nanti di sorga saudara tidak menyesal. Saya dulu bisa menolong loh, saya kasih uang orang itu sedikit aja, orang itu tertolong, tapi saya kok pelit, ya. Wah, saudara, waktu di sorga saudara lihat, waduh, kenapa ya? Padahal uang nggak saya bawa ke sorga, ya. Tapi sedikit aja saya nggak mau kasih, ya. Itu, saudara, ya. Jadi pas saudara investasikan sesuatu untuk kekekalan. Dan terakhir, saudara, mari kita melatih iman kita itu, ya, untuk melihat pengharapan itu, ya, melihat pengharapan itu. Jadi saudara, karena itu banyak baca firman Tuhan, saudara, supaya saudara semakin mengerti dan semakin meyakini apa yang kita seharusnya yakini ini, ya. Kalau tidak, saudara hidup akan menjadi orang yang selalu ragu-ragu, ya.